Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Qurratu Aini Rafilah dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian power supply, di mana rangkaian ini berfungsi sebagai konversi dari AC ke DC. Baik, pada rangkaian power supply ini kita terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu transformator step down, yaitu trafo untuk menurunkan tegangan. Yang kedua itu rectifier, penyearah menggunakan dioda, baik menggunakan 1 dioda, 2 dioda, atau 4 dioda, dengan setengah gelombang penuh, atau gelombang penuh menggunakan 4 dioda. Dan untuk yang ketiga, di sini kita tahap filter menggunakan rangkaian RC, dan yang terakhir itu tahap regulator sebagai pengstabil, dapat menggunakan dioda Zehnder atau ICLM 78XE. Baik, langsung saja untuk tahap pertama kita merangkai trafo step down terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, sebelumnya dapat kita ketahui ya bahwa trafo itu tidak ada di LT Spice yang kita gunakan saat ini, tetapi kita dapat menggantinya dengan induktor. Nah, di sini kita dapat menggunakan 2 induktor yang berfungsi, di mana ada induktor yang berfungsi sebagai kumparan primer dan ada yang berfungsi sebagai kumparan sekunder. Langsung saja, sebelumnya kita di sini akan membutuhkan yang pertama yaitu voltage. Nah, dapat kita rangkai simpan di sini. Untuk yang kedua itu kita membutuhkan ini ya, induktor. Kita membutuhkan 2 indukansi atau induktor, dan pastinya kita juga membutuhkan beban atau resistor. Nah, kita pindahkan dulu. Dan ini kita roket supaya arahnya berlawanan. Kita pindahkan simbolnya. Setelah itu kita beri nilai di setiap komponen. Nah, di sini kita menggunakan sinusoida. Nah, ininya 0, amplitudenya 220, frekuensinya kita beri 50. Dalamnya di sini kecil ya, 0,0001. Bila sudah, kita klik OK. Nah, di sini telah terdapat sumber tegangan DC.
100 mH ya ini maksudnya. Kita harus gerak dulu. Lalu untuk resistansi dari resistornya kita beri 3 kilo ohm. Nah, setelah semua komponen telah diberi nilai, kita hubungkan dengan wire setiap komponen. Kita hubungkan dari ujung satu ke ujung yang lain. Nah, apabila sudah, kita satukan induktansi 1 dengan induktansi 2 ini agar nanti mereka bersatu. K L di sini semua komponen tinggal kita tambahkan ground. Kita tambahkan 2 ground. Dan kita hubungkan dengan wire. Maka seluruh komponen ini telah terhubung. Selanjutnya kita lakukan simulasi dengan 100 milisekon pertama. Nah, apabila telah muncul tampilan seperti ini, kita dapat menguji tegangan sumber atau dan tegangan yang keluar dari sekunder ini. Untuk yang pertama, kita bisa mengklik ini. Nah, nanti ada elektro ini, jadi kita tinggal klik. Di sini dapat kita lihat bahwa gelombang puncaknya itu mencapai 220, sama seperti yang kita beri tadi. Nah, apabila sudah, kita bisa kembalikan lagi, dan untuk yang kedua kita bisa menentukannya tegangan sekunder dengan mengklik elektro berwarna merah ini tadi, dan dilihat, dan di sini kita bisa tampilkan dengan 2 grafik kayak yang biru. Nah, apabila kurang jelas, kita bisa perbesar. Nah, di sini bahwa puncaknya itu mencapai 20 lebih ya, dapat kita lihat. Jadi pada trafo ini pada
tegangan primernya itu 220 dan tegangan sekundernya itu 22 volt. Nah, setelah kita tadi menguji trafo step down, untuk proses selanjutnya yaitu yang kedua itu bagian rectifier, yaitu penyearah. Dan penyearah ini juga terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama penyearah setengah gelombang, yang kedua penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda, dan yang ketiga penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama yaitu penyearah setengah gelombang. Di sini tetap kita membutuhkan voltage. Menggunakan 2 induktor dan resistor. Kita pindahkan dulu agar terlihat rapi. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan wire. Maaf, saya lupa, di sini kita menggunakan dioda. Satu jenis dioda. Kita hubungkan lagi. Setelah itu kita beri nilai pada setiap komponen. Kita beri jenis sinusoida dengan nilai 0, 220, 50, dan untuk tegangan dalamnya itu 0,001.
1 kilo. Nah, apabila semua komponen telah diberi nilai, kita tambahkan ground. Dan kita hubungkan dengan wire. Nah, seperti biasa tadi kita harus mengkopling dulu antara dua induktor ini agar menjadi transformator, dan kita bisa mengkoplingnya pada pojok kiri atas ini. Kita klik K itu kopling, L1 L2 menjadi 1, setelah itu apabila telah selesai, rangkaian ini siap di running. Kita klik running sini dan kita tentukan 100 milisekon pertama. Biasa kita bisa mengecek ada gambar elektron merah di sini. Kita klik aja. Nah, terlihat tegangan puncaknya 220. Nah, setelah itu kita klik pada bagian ini elektro yang berwarna merah setelah dioda. Maka di sini terlihat kita bisa menjadikan ini dua tabel. Nah, terlihat di sini bahwa terdapat setengah gelombang saja, yaitu gelombang positif, di mana gelombang negatifnya itu akan terblok oleh dioda. Dan di sini kita lihat bahwa nilai dari tegangan sekunder ini setelah melewati dioda itu tidak full 22 volt, melainkan kurang dari 22 volt. Ini artinya setelah melewati dioda itu terdapat tegangan jatuh. Kita zoom kembali. Nah, seperti itu untuk simulasi pada rectifier setengah gelombang. Nah, untuk rangkaian selanjutnya kita lanjut jenis penyearah kedua, yaitu penyearah gelombang penuh. Dengan menggunakan cheater tape, maka kita menggunakan di sini 3 induktor, di mana induktor 1 ini berfungsi sebagai kumparan primer, induktor 2 dan induktor 3 ini berfungsi sebagai kumparan sekunder. Dengan perbandingan nilainya yaitu 100/1. Tetapi untuk kumparan sekundernya kita bagi menjadi 2, yaitu 0,5 mH dan 0,5 mH. Nah, sebenarnya untuk cheater tape ini sudah terhubung dengan R1, yaitu R beban ini, dan sebagaimana tegangannya telah kita beri nilai juga. Dan untuk kedua induktor ini, ketiga induktor ini telah kita gabungkan juga, kita kopling. Maka rangkaian ini telah siap untuk kita running. Langsung saja kita running.
kita tentukan menitnya 100 milisekon pertama. Apabila telah muncul gambar seperti ini, kita dapat menguji yang pertama pada inputnya, yaitu pada tegangan primer. Nah, maka terlihat di sini bahwa puncaknya itu senilai 220 volt. Kita perbesar. Nah, lebih jelas ini 220 volt. Kita zoom to fit kembali. Nah, dan untuk yang selanjutnya kita uji juga pada kumparan L2 ini yang sisi D1. Kita klik, maka terlihat di sini bisa kita hapus terlebih dahulu. Dan terlihat di sini nilai dari L2 ini kurang dari 22 volt, tidak sampai 22 volt, dan sama halnya seperti pada L3 ini. Mungkin kita bisa menjadikan ini dua tabel. Nah, terlihat perbandingannya ini di sini antara tegangan pada sisi satu dan sisi lain itu berbeda fase, yaitu berbeda sekitar 180 derajat. Dan selanjutnya kita bisa cek outputnya di sini pada R beban. Jadi kita bisa menjadikan ini menjadi 3 grafik. Nah, maka di sini telah terlihat perbandingannya, di mana nilai tegangan dari R1 ini merupakan gabungan antara tegangan pada L2 ini dan tegangan pada L3, yaitu tetapi setelah dia melewati dioda. Maka di sini nilai dari R1-nya ini tidak sempurna seperti sebelum melewati dioda, kurang dari sebagaimana yang telah kita ketahui di sini, yaitu nilai sebelum dioda itu 14 lebih, tetapi pada R1 ini setelah melewati dioda dia mengalami tegangan jatuh senilai 0,7 volt, maka tegangan full puncak dari R1 ini kurang dari 14 volt. Kita zoom fit kembali. Nah, inilah merupakan yang dinamakan dari penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Meskipun pada penyearah gelombang penuh ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada waktu tertentu nilainya masih 0. Maka
Maka dari itu nanti kita akan menemukan solusinya kembali pada step-step selanjutnya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lanjut jenis penyearah ketiga atau yang terakhir, yaitu penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Di sini telah terlihat terdapat 4 dioda dengan ada tegangan bebannya juga, dan pada rangkaian ini masih tetap sama komponennya, ada voltage, dan sekarang kita menggunakan 2 induktor dengan perbandingannya 100 mH dan 1 mH. Dan jangan lupa juga untuk trafo ini kita kopling menjadi satu seperti yang telah dijelaskan pada step sebelumnya, dan dapat kita lihat bahwa rangkaian ini semuanya telah terhubung dan bisa kita running atau kita uji. Baik, langsung saja kita running. Kita tentukan waktunya 100 milisekon pertama. Nah, apabila telah terdapat tampilan seperti ini, seperti biasa kita uji dulu atau kita cek dulu nilai tegangan primer atau tegangan dari sumber AC-nya. Nah, di sini terlihat nilainya itu sebesar 220 volt. Ya, tampak jelas di sini terlihat 220 volt. Kita zoom to fit kembali. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengecek arus tegangan yang ada pada sisi atas dari induktor sekunder ini. Nah, untuk ini kita dapat delete. Di sini terlihat bahwa nilainya itu 22 volt, ya kurang lebih 22 volt. Dan kita lihat juga pada sisi sebelah sini, sisi bawah dari induktor sekunder. Nah, tampak terlihat juga yang garis berwarna hijau dengan nilai tegangannya sama, 22 volt lebih atau kurang. Ini di sini kurang terbacanya. Kita zoom to fit kembali, dan ini bisa kita jadikan 2 grafik seperti ini. Nah, jadi terlihat perbandingannya. Nah, adapun dari kita juga dapat menentukan tegangan yang mengalir pada R1 ini. Kita klik aja. Nah, pada grafik yang merah ini terlihat, mungkin bisa kita jadikan untuk ini menjadi 3 grafik. Nah, maka terlihat di sini perbedaannya. Dan pada R1 ini merupakan sinyal gabungan dari setengah gelombang pertama dari atas sini dan setengah gelombang kedua dari bawah sini. Dan pada gelombang penuh, penyiaran gelombang penuh ini
dioda yang tegangan yang mengalir pada sinyal atas ini akan melewati D2 dan D4, sedangkan sinyal yang bawah ini akan melewati D3 dan D1. Maka gabungannya akan mengalir pada R1 beban ini. Mungkin itu untuk penyearah gelombang setengah maupun gelombang penuh yang telah dijelaskan sebelumnya, dan ini merupakan gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Tetapi dengan menggunakan 4 dioda ini masih memiliki kekurangan seperti menggunakan 2 dioda tadi, yaitu masih terdapat nilai 0 pada waktu tertentu. Maka dari itu nanti kita akan mencari solusi agar tegangan ini tidak mencapai nilai 0, yaitu dengan menggunakan filter kapasitor pada step selanjutnya. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita bahas tahapan ketiga dari power supply, yaitu filter. Fungsi dari filter ini yaitu agar tegangan yang dihasilkan itu tidak sama dengan 0. Pada rangkaian yang telah saya buat terlihat pada layar masih sama dengan rangkaian sebelumnya, hanya saja bedanya di sini kita menambahkan satu kapasitor dengan nilai 1 milifarad. Untuk komponen yang lainnya itu masih sama, terdapat voltage, 2 induktor dan 4 dioda, serta 1 beban resistor. Dapat dilihat bahwa semua rangkaian yang ada di sini itu telah terhubung secara keseluruhan. Artinya kita dapat langsung merunningnya. Kita langsung klik running. Nah, untuk pertama kita tentukan nilai tegangan sumber AC-nya. Masih sama, yaitu 222 volt. Dan kita uji tegangan induktor sekunder dari sisi atas. Nah, di sini kita delete terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa nilainya itu 22 volt kurang lebih. Kita bisa mengembalikannya dengan zoom. Dan tidak hanya itu, kita juga mengukur tegangan dari sisi lain, dari sisi bawah induktor sekundernya. Nah, masih sama, tapi memiliki fase yang berbeda. Nah, kita untuk selanjutnya, hasil dari dua sisi tegangan yang mengalir dari bagian atas atau bawah ini akan digabungkan pada nilai tegangan yang ada pada kapasitor ini dan pada resistor. Dan kita uji dulu pada kapasitor. Ini kita dapat jadikan 3 grafik. Oke, baik, saya pindahkan yang merah ini ke atas. Nah, terlihat bahwa kita perbesar dulu. Nilai tegangannya itu stabil, tetapi di sini masih terdapat tegangan riak. Nah, terlihat masih belum mulus. Yang tegangan riak ini terjadi akibat pengosongan dari kapasitor. Besar atau kecilnya tegangan riak ini ditentukan dari nilai kapasitornya
apabila nilai kapasitornya besar, maka tegangan riaknya akan kecil. Sebaliknya, apabila tegangan riaknya itu besar, maka nilai dari kapasitornya itu sangat kecil. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, di sini masuk pada tahap keempat, yaitu regulator, di mana regulator yang ada pada rangkaian ini seperti terlihat pada layar, kita menggunakan dioda Zener, dan ada tambahan resistor dengan nilai 22 volt. Nah, komponennya masih sama, terdapat voltage, induktor, 4 dioda, dan sebelumnya kita juga telah menguji dengan filter dengan menambahkan kapasitor, dan sekarang kita menambahkan dioda Zener dan resistor 2 ini. Dapat dilihat pada rangkaian ini telah terhubung secara keseluruhan, tinggal kita running aja. Kita langsung klik. Seperti biasa kita tes dulu tegangan sumbernya, ini masih 222 volt. Sisi lain dari induktor sekunder ini 22 volt, dan sisi lain dari induktor sekunder ini masih 22 volt, tetapi sinyalnya berbeda. Nah, baik, sekarang kita uji pada di dekat kapasitor ini seperti yang tadi, yaitu dengan filter. Nah, di sini masih terdapat tegangan riak. Kita hapus dulu. Diperjelas, sini masih ada seperti ini, ada goresan-goresan, tetapi tidak terlalu terlihat. Karena apa? Karena nilai kapasitor ini sangat besar. Apabila kita menggunakan nilai dari kapasitornya kecil, maka sangat terlihat tegangan riaknya itu. Kita zoom to fit kembali, dan terakhir kita tes pada ini pada R1. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai tegangan setelah melewati diode itu akan sangat kecil. Seperti biasa karena ada tegangan jatuh. Nah, sangat kecil daripada yang tadi. Tetapi pada tegangan R1 ini sudah terlihat stabil, di mana fungsi dari dioda Zener ini untuk menstabilkan tahap regulator ini untuk menstabilkan semua rangkaian, menstabilkan tegangan yang ada. Zoom to fit kembali. Maka apabila telah stabil seperti ini, suatu rangkaian dapat kita gunakan pada pengaplikasian dalam elektronika. Nah, dari awal sampai akhir yang telah kita lakukan tadi, kita telah menyelesaikan 4 tahap rangkaian dari power supply. Di antaranya yang pertama tadi yaitu trafo step down, penurunan tegangan. Yang kedua itu tadi ada penyearah gelombang, baik setengah gelombang atau gelombang penuh. Dan
Dan yang ketiga itu tahap filter, di mana nilai tegangan yang dihasilkan itu tidak sama dengan 0, tapi masih memiliki kekurangan, yaitu terdapat tegangan riak. Nah, tegangan riak ini bisa kita stabilkan dengan menggunakan tahap keempat, yaitu tahap regulator dengan menggunakan dioda Zender. Tetapi bisa juga kita menggunakan ICLM 78XX, tetapi di sini saya menggunakan dioda Zender dan tambahan 1 resistor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan mulai dari awal hingga sekarang tadi, banyak salah-salah kata karena di sini saya masih belajar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.